Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita selalu membahas tentang sejarah-sejarah, pengalaman atau kisah-kisah Nyi Roro Kidul dan Syekh atau Karuhun Tatar Sunda. Nah, kali ini Andri ADJ atau channel Andri ADJ akan membahas tentang di mana seorang Syekh Magelung yang sakti itu mempunyai karomah. Ya, karomahnya yaitu banyak sekali dengan kesaktian dan rambutnya yang tidak bisa dipotong. Nah, saudara-saudara atau sahabat, Syekh Magelung Sakti adalah seorang ulama murid Sunan Gunung Jati yang berpenampilan sangat khas, yaitu dengan menggelung rambut panjangnya. Konon rambut panjangnya sendiri panjangnya sekitar menyentuh tanah karena tidak bisa dipotong dengan apapun. Sehingga dia lebih sering mengikat rambutnya digelung, yaitu kemudian terkenal dengan Syekh Magelung, Syekh dengan rambut yang tergelung. Berdasarkan Babad Cirebon, Syekh Magelung berasal dari negeri Sam, Syria, dengan panggilan Sarip Sam. Saat kanak-kanak, Sarip Sam tergolong bocah yang jenius dan salah jika pada usia 7 tahun. Di kalangan guru dan para pendidiknya, dia telah menyandang panggilan sebagai sufi cilik. Agaknya inilah yang menyebabkan kenapa di kala itu dia menjadi anak yang diperebutkan di kalangan guru besar di seluruh negara bagian Timur Tengah. Bahkan di usia 11 tahun, dia telah mampu menempatkan posisinya sebagai pengajar termuda di berbagai tempat ternama, misalnya Madinah, Mekah, Istana Raja Mesir, Masjidil Aqsa, Palestina, dan sebagainya di tempat ternama lainnya. Walau begitu, dia juga banyak dihujat oleh ulama karena kian hari rambutnya kian memanjang tak terurus. Sehingga dalam pandangan mereka, Sarip Sam terkesan bukan sebagai seorang pelajar sekaligus pengajar religius yang selalu mengedepankan tata krama. Pelecehan dan hinaan yang kerap diterimanya membuat Sarip Sam mengasingkan diri selama beberapa tahun di salah satu gua di daerah Maharam, yaitu Mekah. Hal itu dikarenakan rambut Sam semakin panjang, namun dia bukannya tak mau mencukur rambutnya yang lambat laun jatuh menjuntai ke tanah, tapi apa daya, walau telah ratusan kali berikhtiar ke belahan dunia lain, tapi dia belum pernah mendapatkan seorang yang mampu memotong rambutnya itu. Konon sejak dilahirkan ke dunia, rambut Sam atau Sarip Sam memang sudah tidak bisa dipotong oleh sejenis apapun. Sehingga pada usia 30 tahun, Sarip Sam diambil oleh istana Mesir untuk menjadi panglima perang dalam mengalahkan pasukan Romawi dan Tartar. Dari sinilah namanya mulai masyhur dari kalangan masyarakat luas sebagai panglima perang sakti di antara para prajurit perang yang ada sebelumnya. Betapa tidak, jika kala itu kepiawaiannya seorang panglima perang bisa terlihat pada saat mengatur strategi perang serta keandalannya memainkan pedang, tombak, serta ketepatan dalam memanah. Berbeda dengan Sarip Sam yang akhirnya dikenal dengan sebutan Panglima Muhammad Sam Magelung Sakti, jika dia mengibaskan rambutnya yang panjang dan keras mirip kawat baja ke arah musuh-musuhnya. Akhirnya sudah dapat diduga para musuhnya tak ada yang berani mendekat dan langsung lari pontang-panting karenanya. Sampai di usia 32 tahun, selama 12 tahun kemasyhuran sebagai sosok panglima perang berambut sakti ini benar-benar tak tertandingi. Sehingga pada usia 34 tahun, dia mendapat petunjuk dan mengharuskan mencari guru sebagai pembimbingnya yang juga dapat memotong rambutnya. Dan tanpa banyak pertimbangan,
dia langsung meninggalkan istana Raja Mesir yang saat itu benar-benar amat membutuhkan tenaganya. Dengan perbekalan secukupnya dan berteman ratusan kitab, Sarip Sam pun mulai mengarungi belahan dunia dengan menggunakan jukung, sejenis perahu kecil bercadik. Dalam perjalanan ini, dia pun mulai singgah dan bahkan mendatangi beberapa ulama terkenal untuk menerimanya sebagai murid. Di antaranya Syekh Jatul Ulum di Libanon, Syekh Anjani di Yaman bagian selatan, Syekh Qawi bin Subhan bin Asri di Beirut, Syekh Asa Manggondi bin Jubair bin Hasan India, Syekh Muawiyah As-Salam Malayta, Syekh Muhammad Yerusalem, Syekh Zakaria dan bin Salam bin Jab Tunisia, Syekh Marwan bin Sofyan Saidul Muta'alim Campa, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi walau begitu banyak para waliullah yang didatangi, tak satu pun di antara mereka yang sanggup memotong rambutnya. Kemudian Sarip Sam ini terus berkelana pergi ke satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari siapa yang sanggup untuk memotong rambut panjangnya itu. Jika dia berhasil menemukannya, orang tersebut akan diangkat sebagai gurunya. Hingga suatu hari dia bertemu dengan seorang pertapa sakti Resi Purba Sanghyang Dursasana Prabu Kalasengkala di perbatasan Selat Malaka. Dari sang resi inilah Sarip Sam mendapat kabar jika rambutnya dapat dipotong oleh salah seorang wali di tanah Jawa. Mendengar itu, Sarip Sam sangat senang dan seketika minta diri untuk langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah Jawa. Dan setibanya di pesisir Pulau Jawa, Sarip Sam pun singgah di suatu pedesaan sambil dia hentikan bertafakur mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dapat dipertemukan dengan seorang wali yang selama ini dicari dan atau diimpikannya. Dan tepat pada malam Jumat Kliwon, di tempat keheningan malam, Sarip Sam mendapat petunjuk jika wali yang ditemuinya adalah di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Hingga akhirnya Sarip Sam tiba di Cirebon. Dan benar saja, ketika di Cirebon inilah Sarip bertemu dengan orang tua yang mudahnya memotong rambut dia. Tempat di mana rambut Sarip Sam berhasil dipotong kemudian diberi nama Karangetas. Orang tua itu yang kemudian belakangan diketahui bernama Sunan Gunung Jati pun sesuai dengan najarnya akhirnya menjadi guru dari Syekh Magelung Sakti dan berganti nama menjadi Pangeran Soka. Selepas menjadi murid Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti dan atau Pangeran Soka kemudian ditugaskan oleh gurunya untuk menyebarkan agama Islam di Cirebon bagian utara. Selain nama Syekh Magelung atau Pangeran Soka, Sarip Sam juga memiliki gelar Pangeran Karangkendal. Nama Pangeran Karangkendal sendiri dia dapat karena ketika saat ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah utara, dia tinggal di desa Karangkendal, Kapetakan, kurang lebih 19 km sebelah utara Cirebon. Di desa ini pun Syekh Magelung Sakti kemudian diangkat anak oleh penguasa Karangkendal bernama Kitar Siman yang mempunyai nama lain adalah Krayunan atau Ki Gede Karangkendal. Bahkan disebut juga dengan julukan Buyut Slawe karena mempunyai 25 anak dan istrinya yang bernama Nyi Sekar. Syekh Magelung Sakti mempunyai seorang istri juga memiliki nama besar yaitu di Cirebon, yaitu Nyai Mas Gandasari.
Menurut Babat Cirebon, sebelum menikahi wanita sakti tersebut, Syekh Magelung Sakti mendengar sayembara, bahkan ada bangsawan cantik bernama Nyi Gandasari yang sedang mencari pasangan hidupnya. Berita mengenai sayembara tersebut didapatkan dari Syekh Magelung ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk berkeliling ke arah barat Cirebon. Sayembara tersebut menyebutkan barang siapa yang mampu mengalahkan Nyimas Gandasari, maka dia akan bersedia menjadi istri dari orang yang berhasil mengalahkannya dalam adu kesaktian tersebut. Banyak diantaranya pangeran dan kesatria yang mencoba mengikuti sayembara, tetapi tidak ada satupun yang berhasil, hingga akhirnya Syekh Magelung Sakti terjun ke arena sayembara. Pada dasarnya kemampuan dan kesaktian dari keduanya berimbang, hanya saja karena faktor kelelahan akhirnya Nyimas Gandasari pun menyerah dan berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati. Namun meski Nyimas Gandasari sudah berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti masih tetap saja menyecarnya dengan serangan-serangan mematikan. Hingga dalam satu kesempatan tinju sang Syekh hampir saja mengenai kepala dari Sunan Gunung Jati. Tetapi anehnya, sebelum tinju itu mendarat di kepala Sunan Gunung Jati, dengan serta-merta Syekh Magelung Sakti itu jatuh lemas. Sunan Gunung Jati pun akhirnya memutuskan bahwa dalam pertempuran tersebut tidak ada yang kalah ataupun menang. Meskipun begitu, Sunan Gunung Jati tetap menikahkan keduanya dan mereka pun akhirnya resmi menjadi suami istri. Setelah keduanya dinikahkan oleh Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti menyebarkan Islam di tanah Jawa sampai akhir hayatnya. Dimakamkan di Kampung Karang, Desa Karangkendal, Cirebon. Nah, itulah sejarah daripada Syekh Magelung yang sakti mandraguna. Segitu dulu aja sahabat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus dukung channel Andrea DJ bisa berkembang lebih pesat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.